Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin membagikan hasil kerja keras kami pada proyek Citizen ini. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah Pancasila yang kami ikuti. Izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Atar Aulia Sukma Zailani selaku ketua kelompok. Kedua saya Nabila Amalia. Ketiga Muhammad Calvin. Keempat Judah Acia Alois. Kelima Dina Novita Silalahi. Dan juga Revangga Gibran. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek Citizen kami yang berjudul Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Pembulian Karena Sara yang kami lakukan di SMP Negeri 12 Batam pada tanggal 17 Oktober 2025 pukul 8 pagi. Melalui proyek ini kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perundungan, lingkungan yang aman dan nyaman. Oke, akan dilanjutkan oleh Atar Sukma. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Atar. Saya akan membacakan latar belakang dari permasalahannya. Kasus pembulian karena sara kerap kali terjadi pada lingkungan pendidikan. Hal ini yang membuat para korban trauma hingga bunuh diri. Jadi pembulian ini merupakan salah satu hal yang sangat sering terjadi. Ini menunjukkan kegagalan lembaga pendidikan dalam meningkatkan pembulian karena sara. Jadi kami memilih SMP untuk tempat sosialisasi karena pada jenjang ini peserta didik berada dalam masa transisi penting dari anak-anak menuju remaja. Jadi pada umur-umur pada saat SMP itu merupakan masa pertumbuhan kita, di mana kita akan meranjak menjadi remaja dan akan meranjak menjadi dewasa nantinya, atau lebih tepatnya akan mencari jati dirinya. Mereka mulai membentuk identitas diri, pandangan sosial, serta pola pikir yang kritis. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan. Perkenalkan, nama saya Judah Acia. Saya akan melanjutkan tujuan dari sosialisasi yang kami adakan pada SMP 12. Jadi tujuan kami pasti meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk, dan dampak negatif dari tindakan bullying, khususnya yang berkaitan dengan sara, supaya siswa-siswa tersebut tidak dapat melakukan hal-hal yang di luar tindakan positif setelah kami melakukan sosialisasi. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghormati perbedaan di antara siswa, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif. Sebelum kita membuat sekolah yang nyaman, tentu kita harus menumbuhkan sikap toleransi dan yang lain-lain supaya siswa terlebih dahulu menumbuhkan sikap yang positif. Yang ketiga, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dan kekerasan verbal maupun nonverbal di lingkungan sekolah dengan membangun kesadaran moral sejak dini. Jadi yang kami sosialisasikan tidak hanya untuk verbal ataupun nonverbal, melainkan kedua-duanya, supaya siswa tersebut sadar akan hal yang macam-macam dalam kekerasan yang ada. Lalu yang keempat, mendorong siswa untuk berani melapor dan menolak segala bentuk perundungan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jadi di sini kami membantu para siswa supaya lebih percaya diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah atau orang tua, karena tanpa bantuan mereka kami tahu bahwa siswa tidak dapat menjalani atau menolak dalam pembulian itu sendiri. Yang kelima, membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan dalam keberagaman. Dalam sosialisasi yang kami berikan itu mendapatkan nilai-nilai Pancasila, sehingga para murid tidak hanya
mengetahui tentang pembulian, namun lebih mendalami dalam materi-materi Pancasila. Yang terakhir, meningkatkan peran guru dan pihak sekolah dalam menciptakan budaya anti-bullying dan memperkuat pendidikan karakter di lingkungan SMP. Selain kami memperkuat para muridnya, kami juga harus membantu peran guru juga pihak sekolah agar terus membantu para murid agar dapat terhindar dari bullying. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran-peran setiap anggota kelompok atau yang bisa disebut juga dengan stakeholder. Yang pertama, Atar Aulia Sukma Zayalani sebagai ketua kelompok dan pemateri, Nabila Amalia sebagai anggota kelompok dan dokumentasi, Muhammad Calvin sebagai anggota kelompok dan dokumentasi, saya sendiri Dina Novita Silalahi sebagai anggota kelompok dan pemateri, Juda Acia Alois sebagai anggota kelompok dan fasilitator, Revangga Gibran sebagai anggota kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Yang pertama, pada minggu pertama kami berdiskusi bersama untuk menentukan mitra yang akan kami pilih dalam kegiatan ini. Lalu setelah mempertimbangkan beberapa pilihan dan berdiskusi tentang kelebihan masing-masing, akhirnya kami sepakat untuk memilih sekolah SMP Negeri 12 Batam sebagai mitra yang akan kami tuju. Kami merasa sekolah ini cocok dengan tujuan yang kegiatan kami dan bisa menjadi tempat yang tepat untuk bekerja sama dan menjalankan program yang sudah direncanakan. Yang pada minggu kedua, kami melaksanakan diskusi untuk menentukan topik yang akan kami lakukan, yang akan kami sosialisasikan kepada mitra yang akan kami tuju. Dalam diskusi tersebut, kami saling bertukar pendapat dan mempertimbangkan berbagai isu yang relevan di lingkungan sekolah. Setelah melalui proses musyawarah, kami sepakat memilih topik tentang pembulian karena SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami memilih topik ini karena masalah bullying yang berkaitan dengan perbedaan SARA masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap hubungan antar siswa. Dan melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap dapat menumbuhkan rasa toleransi, saling menghargai, dan menciptakan suasana sekolah yang lebih aman serta harmonis. Pada minggu ketiga, kami berdiskusi untuk menyusun materi sosialisasi dengan topik pembulian karena SARA. Materi ini kami membahas tentang pengertian bullying, hubungan pembulian dengan nilai-nilai Pancasila, jenis-jenis bullying, dampak bullying, dan cara menanggulanginya. Melalui kegiatan ini, kami berharap materi yang disusun dapat meningkatkan kesadaran setiap siswa akan pentingnya menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi di sekolah. Lalu yang terakhir, pada minggu keempat kami melaksanakan kegiatan sosialisasi di SMP Negeri 12 Batam, dan kegiatan ini kami laksanakan pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pada pukul 8 WIB sampai 8.45. Dalam sosialisasi tersebut, kami menyampaikan materi tentang pembulian karena SARA yang mencakup pengertian, jenis, dampak, serta cara menanggulanginya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Para siswa pada kegiatan tersebut tampak antusias dan berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Melalui sosialisasi yang sudah dilakukan ini, kami berharap siswa SMP Negeri 12 Batam dapat lebih memahami bahaya bullying dan menumbuhkan sikap saling menghargai serta toleransi di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Calvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi. Tantangan yang kami hadapi dalam kelompok adalah kurangnya inisiatif beberapa anggota yang menyebabkan keterlambatan pengerjaan laporan dan materi yang dicari. Solusi dari permasalahan kami adalah menyeimbangkan waktu bersama, di mana kami mencari waktu yang baik untuk berdiskusi hingga terbentuknya kerjasama dan tanggung jawab masing-masing anggota. Selanjutnya, hubungan proyek dengan substansi Pancasila. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui kegiatan sosialisasi, siswa diajarkan untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab tanpa melihat suku, ras, atau agama.
tindakan bullying bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sehingga sosialisasi ini memperkuat sikap empati, saling menghormati, dan peduli terhadap orang lain. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi tentang bullying karena SARA mengajarkan pentingnya memperlakukan semua orang secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dengan begitu tercipta lingkungan sekolah yang memberikan kesempatan dan memperlakukan setara bagi semua siswa. Dengan demikian, sosialisasi pembulian karena SARA tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan kekerasan di sekolah, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pelajar. Melalui kegiatan ini, sekolah berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, menghargai perbedaan, dan mampu menjaga persatuan bangsa sesuai semangat Pancasila. Kritik dari saran yang kami ingin sampaikan adalah yang ingin kami tekankan bahwa generasi muda saat ini, terutama yang akan menjadi salah satu orang yang akan berperan dalam pertumbuhan negara ini, harus mengingat bahwa persatuan merupakan hal yang sangat penting, dan saling menghargai itu salah satu hal yang harus diingat. Kemudian menjadi kewajiban bagi warga negara serta saling membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, ini yang sering terjadi nih. Kita tidak boleh membeda-bedakan, mau berbeda dari suku, ras, atau agama, itu tidak boleh dibeda-bedakan karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Terus testimoni dari penerima manfaat. Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi tentang pembulian karena SARA yang dilaksanakan di sekolah kami. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk memahami pentingnya menghargai perbedaan serta menimbulkan sikap toleransi di lingkungan sekolah. Melalui sosialisasi ini, siswa menjadi lebih sadar bahwa bullying dalam bentuk apapun, terutama berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, tidak dapat dibenarkan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar sekolah menjadi tempat yang aman, ramah, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus, testimoni dari anggota kelompok. Kami merasa sangat senang dan bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi tentang pembulian karena SARA di salah satu kelas di SMP 12. Lalu kegiatan ini kami belajar banyak tentang cara berkomunikasi dengan siswa, menyampaikan materi dengan cara yang menarik, serta memahami pentingnya menanamkan nilai toleransi sejak dini. Kami juga merasa bangga karena para siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif berdiskusi selama kegiatan berlangsung. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekolah dan membantu menciptakan suasana belajar yang lebih menghargai perbedaan serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.